Di awal film, kita diperlihatkan dengan sebuah pertempuran di kota Berlin, tepatnya di Jalan Wilhelm. Saat memasuki rumah warga, pasukan Soviet dari front Ukraina menemukan sebuah jebakan. Ternyata, Setayev sudah berada lebih dulu di rumah seorang penduduk sipil yang ramah, dan akhirnya skuad gabungan ini menghabiskan waktu hingga malam tiba. Keberadaan skuad Setayev seakan memperingatkan Hitler, bahwa pengepungan tentara merah sudah semakin rapat di kota Berlin. Tak mungkin pasukan Jerman bisa mempertahankan kota Berlin lebih lama lagi. Tapi Hitler masih saja beranggapan, jika pasukannya masih banyak di luar Berlin, dan sebentar lagi akan ada bantuan dari pasukan Jenderal Weng untuk mengusir tentara merah dari ibu kota ini. Namun faktanya, pasukan Jenderal Weng juga telah terkepung di luar Berlin. Terlihat banyak bangunan dan gedung-gedung di kota Berlin telah hancur akibat gempuran pasukan Soviet yang menyerang dengan senjata anti-tank dan Katyusha. Sementara di area lain, para tentara dan tank Soviet juga menggempur pos-pos pertahanan Jerman dan terus bergerak tanpa ada halangan yang berarti. Setayev yang kini sudah berpangkat mayor, mengirim barisan artilerinya memasuki stasiun kereta api bawah tanah, dengan harapan bisa langsung menembus bunker kanselir, yaitu lokasi di mana Hitler berada. Tapi dalam stasiun, kini digunakan tempat berlindungnya warga sipil dan menjadi rumah sakit dadakan. Karena banyaknya tentara Jerman yang melarikan diri masuk ke dalam stasiun, tempat ini malah menjadi area medan pertempuran. Setelah tentara Setayev berhasil melumpuhkan pos senapan, mereka pun melanjutkan pengejaran menuju jalur kereta api. Namun rupanya Jerman belum selesai, serbuan ini berlanjut menjadi duel jarak dekat yang mematikan. Dan beruntungnya, serbuan ini masih bisa dimenangkan oleh pihak Soviet. Di dalam bunker, Hitler pun diberitahu jika tentara Soviet sedang merapat melalui stasiun Kaisov, yang saat ini menjadi tempat perlindungan banyak warga sipil. Mendengar kabar ini, Hitler malah memerintahkan untuk membanjiri stasiun dengan air. Dia seakan tak memperdulikan nasib dan nyawa rakyatnya sendiri. Hitler beranggapan jika dalam peperangan, korban sipil memang tak bisa dihindari. Jika Jerman tidak sanggup mengusir tentara Soviet dari rumahnya, maka Jerman tak pantas berdiri sebagai bangsa yang besar. Sementara Setayev sedang menginterogasi salah satu tentara Jerman. Setayev mengancam akan membunuh tawanan itu jika tak mau bekerja sama dengannya. Hingga akhirnya serdadu Jerman ini menunjukkan sebuah rel kereta api yang memberikan sebuah petunjuk penting. Tapi keanehan tiba-tiba terjadi saat rel kereta api dipenuhi dengan air. Air yang terus naik volumenya seketika membanjiri stasiun, hal ini menjadi pertanda jika teror akan segera tiba. Tak sampai 5 menit, stasiun ini menjadi jebakan mematikan. Kepanikan pun terjadi, semua sipil dan serdadu yang terluka bergegas naik ke tempat yang lebih tinggi. Setayev segera memerintahkan tentara Ukraina membobol gerbang dengan sebuah granat, karena tak mungkin mereka bisa kembali ke pintu masuk. Prajurit Ukraina meminta Setayev untuk segera kabur ke atas, namun Setayev lebih memilih mendahulukan wanita dan anak-anak. Di situasi ini yang ada hanyalah kepanikan dan kekacauan, sementara jalur untuk keluar sangat kecil dan sempit. Meski di luar sedang terjadi konflik antara kedua kubu, namun di dalam stasiun semua prajurit mengutamakan rasa kemanusiaan. Tentara Merah dan Jerman saling bekerja sama untuk menolong warga sipil yang terluka dan tak berdaya. Sementara air terus naik tanpa terkendali, bahkan sudah mencapai kepala orang dewasa. Setelah menyelamatkan warga yang terakhir, naasnya Setayev malah terjebak di sana. Akhirnya dia menyadari jika inilah akhir dari hidupnya. Sementara Zoya hanya bisa terdiam saat melihat jalan keluar yang kini sudah tertutup air. Di sisi lain, pertempuran di kota Berlin masih berlangsung dengan ganas dan sengit. Bisingnya suara balistik dan kepulan asap masih terus terjadi. Jenderal Satilov menemui Orlov untuk memberi laporan jika Reichstag sudah di depan mata. Dia lalu segera pergi menemui Komandan Resimen, Kolonel Jisenko. Satilov memberi bendera Soviet dan memerintahkan pasukan Jisenko untuk mengibarkan bendera ini di atas Reichstag, sebagai simbol bahwa tentara merah sudah berhasil menaklukkan Jerman.
Jisenko pun menunjuk dua prajuritnya, yaitu Kantaria dan Yegorov. Ya. Pada tanggal 29 April 1945, Hitler menerima telegram yang memberikan fakta mencengangkan jika Benito Mussolini sudah digantung bersama kekasihnya oleh para pemberontak di kota Milan. Hitler juga diperingatkan untuk melarikan diri dari Berlin, dan masih ada tank rahasia yang telah dipersiapkan untuk membawa dirinya kabur. Karena pasukan Soviet sudah berada 600 meter dari posisinya saat ini. Semua tank Jerman sudah tak berdaya, dan sisa-sisa tentara Nazi sudah kehabisan amunisi. Tapi Hitler yang keras kepala justru menolak melarikan diri, dan tetap akan bertahan di dalam bunker. Sedangkan di luar bunker, konvoi tank T-34 masih membombardir Berlin, termasuk tank milik Kapten Vasiliev yang kini bertugas memberikan tembakan perlindungan. Sementara para tentara Jisenko berusaha menyeberangi sungai menuju ke Reichstag. Di dalam bunker, Hitler akhirnya terpaksa menawarkan Eva Braun untuk bunuh diri. Namun Eva menolak dan mengatakan, dirinya tak rela bunuh diri jika statusnya hanya sebagai kekasih Hitler. Tapi anehnya, hal ini ditanggapi oleh Hitler dengan menikahi Eva Braun di tengah situasi yang semakin mencekam. Seorang pendeta pun ditarik menuju ke bunker. Tapi di tengah jalan, sniper Soviet mengheadshot tentara Nazi. Pendeta itu dihadapkan pada Jenderal Chuikov. Dia memberitahu jika dirinya akan segera menjadi penghulu di pernikahan Hitler. Tapi Chuikov tidak peduli dengan informasi itu. Kemudian tentara Soviet membawa pendeta kepada pemberontak anti-Nazi, yang rutin menyebarkan propaganda melalui pengeras suara. Sang pendeta pun ikut menyumbangkan suaranya, berusaha menghentikan pertumpahan darah di Berlin. Meski tanpa pendeta, Hitler tetap melakukan acara pernikahan. Di hadapan para jenderalnya, Hitler menikahi Eva Braun kekasih setianya. Pada 30 April 1945, kota Berlin telah dibumi hanguskan oleh pasukan Soviet yang seakan tak ada habisnya. Pasukan Jisenko yang membawa bendera Soviet berusaha masuk dan menaiki kubah bangunan Reichstag. Tentara Merah terus menyerbu menguasai gedung, hingga membuat tentara Nazi benar-benar sudah terdesak dan tak bisa berbuat apa-apa. Sin kembali ke Hitler yang kini sudah merasa putus asa. Setelah pamit kepada para petinggi Nazi, Hitler segera masuk ke dalam ruangannya. Joseph Goebbels berpendapat, jika Hitler tak boleh mati hanya karena racun, melainkan harus mati dari tembakan. Karena mati dengan peluru, merupakan cara mati seorang pejuang sejati. Goebbels lalu menginstruksikan salah satu perwira SS untuk menembak Hitler, jika beberapa menit lagi dia tak mendengar suara tembakan. Di dalam ruangan, Hitler mau tak mau memaksa wanita yang baru saja dinikahinya untuk menelan kapsul sianida. Dan akhirnya, Eva Braun tak bernyawa. Hitler pun mengangkat sebuah pistol untuk mengakhiri hidupnya. Namun Hitler terlalu takut untuk menarik pelatuk, hal itu membuat perwira SS segera masuk dan menembaknya. Para petinggi Nazi lalu membakar mayat Hitler di halaman bunker. Sementara pasukan Soviet telah menghabisi sisa-sisa tentara Nazi, dan kini mereka sudah berhasil menguasai gedung Reichstag. Bawahan Vasiliev segera mengabari komandannya, dia meminta agar semua tank menembak ke arah gedung Reichstag paling atas. Singkatnya pada tanggal 1 Mei 1945, pasukan Jisenko akhirnya berhasil mengibarkan bendera lambang Bolshevik, seakan menunjukkan kekuasaan Soviet di atas bangunan simbol ras Arya. Di sisi lain, pendeta calon penghulu Hitler terus menyuarakan perdamaian dan menghentikan peperangan.
Hingga akhirnya, tentara Nazi mengibarkan bendera putih sebagai tanda menyerah. Namun ternyata, itu hanyalah tipuan. Selanjutnya, perwira Jerman menemui pihak Soviet yang telah menguasai gedung kanselir. Dia mengabarkan jika Hitler sudah tewas, dan saat ini Dr. Goebbels lah yang menjabat sebagai kanselir Jerman. Dr. Goebbels meminta Soviet untuk melakukan gencatan senjata selama sehari. Tapi dengan tegas Soviet menolak gencatan senjata, karena Soviet tahu jika posisi mereka sudah menang. Pihak Soviet hanya mau menerima penyerahan tanpa syarat dari Jerman. Tapi Jenderal Krebs tidak memiliki hak untuk memutuskan hal ini, dia meminta bawahannya untuk membuat sambungan telepon antara kantor kanselir dengan Stalin di Moskow. Tapi tampaknya, sambungan telepon ke Moskow akan sia-sia. Karena Goebbels menegaskan jika Jerman tak akan menyerah pada Soviet. Namun Goebbels menerima kabar kalau istrinya berniat bunuh diri. Istrinya mengatakan, jika dokter pribadinya tak sanggup untuk meracuni anak-anak Goebbels. Dengan terpaksa, Goebbels melakukannya sendiri dan mengakhiri hidup anak-anaknya. Goebbels lalu memerintahkan salah satu prajurit penjaga untuk menembak kepala mereka berdua. Keesokan harinya tanggal 2 Mei 1945, terlihat Berlin sudah seperti kota mati. Di lain tempat, Zhukov menerima sambungan telepon yang menyatakan, jika musuh bersedia menyerah tanpa syarat. Sementara saat ini, Reichstag sudah dalam situasi tenang tanpa suara tembakan. Para tentara merah berangsur keluar dari bangunan ini. Sesampainya di luar, para tentara merah nampak gembira dan merayakan kemenangan atas Nazi Jerman. Meski Soviet telah kehilangan 20 juta rakyatnya dalam peperangan epik ini.